Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini teman-teman, saya baru saja kedatangan paket, dan kemarin saya sudah membuat video tutorial bagaimana caranya mengganti kabel untuk speedometer motor Honda Beat Fi. Nah, di sini apabila teman-teman masih si speedometernya itu menemukan kendala, yaitu masih tidak berfungsi meskipun sudah mengganti dari kabel speedometernya, berarti penyakitnya bukan dari kabel speedometer teman-teman, mungkin bisa dari seperti paket di dalam ini teman-teman. Nah, apa isi di dalam paket ini? Oleh karena itu simak terus videonya sampai akhir. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya bakalan membuka saja langsung paketnya sebetulnya apa. Dan seperti di awal video teman-teman, saya masih membahas mengenai speedometer untuk Honda Beat Fi. Dan kemarin sudah pernah saya buatkan juga video tutorial bagaimana caranya mengganti kabel speedometer Beat Fi. Sangat mudah teman-teman, cara-cara dan langkahnya bisa dilakukan secara mandiri sendiri di rumah tanpa harus dibawa ke bengkel tentunya. Dan apabila si kabel speedometernya sudah diganti dengan yang baru tetapi si speedometernya masih tidak mau berfungsi, nah ini mungkin teman-teman salah satu cara lagi, teman-teman harus membeli mesin ini teman-teman. Mesin apaan sih bang sebetulnya gitu kan. Nah, ini merupakan mesin dari speedometer Honda Beat Fi teman-teman. Karena meskipun kita sudah mengganti dari kabel speedometer, mungkin ada yang patah juga ya kabel speedometernya, makanya tidak berfungsi, makanya harus diganti juga. Dan apabila si kabel speedometer sudah diganti tapi si speedometernya masih tidak berfungsi, nah ini teman-teman salah satunya. Teman-teman hanya harus mengganti dari mesin teman-teman, mesin speedometer seperti ini. Ini merupakan mesin speedometer dari Honda Beat Fi dan saya beli secara online teman-teman. Nah ini teman-teman, sebetulnya di bagian mesin speedometer inilah kebanyakan si mesin speedometernya sudah error teman-teman. Biasanya di bagian dalam ini ya, di bagian dalam ini sudah nggak karuan ya, si bagian pernya ya. Nah, kalau ini kan bagian pernya masih bagus ya, bisa teman-teman lihat ya, bentukan spiralnya masih bagus teman-teman lihat, bisa teman-teman lihat. Saya perdekat lebih jelas. Nah, ini si bentukan spiralnya masih bagus. Nah, kalau yang sudah lama biasanya di bagian per itu dia udah nggak karuan teman-teman, si bentuknya sudah nggak karuan. Kalau di tali itu biasanya udah kusut ya, makanya si speedometer tuh kadang si mesinnya tidak mau berfungsi meskipun si kabel dari speedometernya sudah diganti teman-teman. Nah, ini jadi untuk speedometer yang masih belum berfungsi, sebetulnya untuk memperbaikinya ada 3 hal teman-teman. Pertama, cek dari kabel speedometer. Yang kedua dari mesin seperti ini teman-teman. Dan satu lagi ada di bagian paling bawah, tepatnya di area ban depan. Nah, di situ biasanya suka mengalami aus juga teman-teman, karena bahannya kalau nggak salah plastik ya. Jadi harus dicek ketiga hal itu. Dan di sini saya sekarang bakal menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat dari speedometer Honda Beat Fi ini berfungsi kembali teman-teman. Karena kemarin sudah saya cek, ternyata si mesinnya di bagian per yang bentuk spiral ini teman-teman, bisa teman-teman lihat yang lingkaran bulat sempurna ini, nah itu udah tidak berbentuk teman-teman.
disitulah mungkin dari si speedometernya tidak berfungsi. Nah, pertama-tama teman-teman buka terlebih dulu bagian dari batok ini, teman-teman. Di sini ada 2 baut. Teman-teman tinggal melepasnya. Di sebelah kiri dan sebelah kanan pun di sini ada 2 baut juga, teman-teman. 1, 2. Nah, baut ini sama di sebelah, di sampingnya pun sama seperti ini. Posisinya 2 baut harus dilepas. Nah, ini teman-teman speedometernya udah tampak. Tinggal dilepas saja, melepas bagian speedometernya. Di sini speedometer dikunci dengan beberapa baut, teman-teman, dan harus dibuka terlebih dahulu. Ini salah satunya ada di bagian tengah itu tuh, di ujung. Yang satu lepas baut ini, teman-teman, 2. Dan satu lagi di sebelah sini 3. Nah, ini agak sembunyi tempatnya. Nah, untuk melepas bagian batok belakang, di dalamnya ada dikunci oleh baut ini 1 dan 2, teman-teman. Ini Nah, ini tinggal membuka baut pengunci speedometernya, teman-teman. Ada 3 ya, seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini speedometernya sudah terlepas gini, teman-teman. Sekarang tinggal melepas bagian mika. Nah, ini mika dikunci. Nah, ini teman-teman, hati-hati patah dalam membuka kunci mikanya, harus hati-hati. Nah, ini bagian speedometernya, teman-teman. Ininya lepas. Nah, ini nanti untuk mengganti mesin dari speedometer ini, teman-teman, terlebih dahulu buka bagian angka kilometer ini, dibuka dengan membuka baut pengunci yang ada di sini nih. 1, 2, 3, 4. Jadi ada baut pengunci yang harus dibuka terlebih dahulu. Nah, setelah keempat baut pengunci ini terlepas, tinggal dilepas begini, begitu saja, teman-teman, seperti ini. Dan ini bagian dalam dari speedometernya terlihat tampak. Ini untuk mesin speedometer, dan ini adalah magnet dari ampere bensin, teman-teman. Nah, di sini kita di video ini sekarang kan bakalan mengganti dari mesin speedometernya. Jadi teman-teman terlebih dahulu lepas mesin speedometer ini dari tempatnya. Nah, teman-teman tinggal berangkat ke bagian belakang speedometer. Mesin speedometer ini dikunci oleh 2 buah baut seperti ini, teman-teman. 1 dan 2. Nah, teman-teman tinggal melepas bagian itu. Sangat mudah dilakukan secara mandiri di rumah, teman-teman, tanpa harus ke bengkel. Nah, ini sudah terlepas speedometernya. Si mesin speedometernya sudah terlepas.
Nah ini teman-teman. Nah kenapa si mesin dari speedometer ini tidak berfungsi teman-teman? Kebanyakan karena termakan usia ya teman-teman, karena pemakaian. Nah bisa teman-teman lihat di sini perbedaannya. Ini di bagian dalamnya sudah tak karuan seperti ini teman-teman. Ini ya, kita bandingkan ya dengan yang baru, mesin speedometer yang baru teman-teman. Kita perlihatkan kepada teman-teman perbedaannya di bagian per belakang, balik. Nah ini bisa teman-teman lihat di bagian pernya dia masih spiral bulat sempurna seperti itu, sedangkan di bagian yang lama ini sudah tidak berbentuk teman-teman. Jadi itulah yang membuat speedometer ini tidak mau berfungsi. Nah setelah dipasang seperti ini teman-teman tinggal berangkat lagi ke bagian belakang speedometer dan kita kunci lagi seperti tadi teman-teman, menggunakan baut yang sudah tersedia dari awalnya. Sekarang tinggal dipasangkan kembali seperti semula teman-teman. Yang tadi sudah dilepas kita pasang kembali. Nah mesin speedometer ini saya beli secara online teman-teman. Nanti mungkin apabila teman-teman memerlukan link pembelian dari mesin speedometer untuk Honda Beat FI ini bakalan saya cantumkan di bagian deskripsi teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sekarang saya bakalan melakukan pengujian dari hasil pemasangan mesin speedometer ini. Yang tadinya si speedometer ini tidak berfungsi, apakah setelah diganti menggunakan mesin dari speedometer ini bakalan normal kembali? Kita lihat teman-teman. Turun. Oh, baguskan jalannya. Sudah weh. Nah oke teman-teman, barusan hasil pengujiannya dan bisa teman-teman lihat ya, di si speedometer sudah normal kembali teman-teman. Dari digas tadi dia naik si jarumnya, dan tadi kita sempat berhenti ke pinggir, dia pun si kilometernya, si jarumnya turun ke bawah teman-teman, ke titik nol. Nah oke teman-teman, cukup sekian videonya. Bagaimana caranya memperbaiki speedometer Honda Beat FI ini.
Yang pertama teman-teman, ada 3 poin sebetulnya untuk memperbaiki dari speedometer BTFAI ini. Yang pertama bisa dari kabel speedometernya, yang kedua bisa dari mesin speedometer, dan yang ketiga bisa dari gearbox dari speedometer yang tepat berada di bawah bagian depan, ban depan BTFAI-nya teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Assalamualaikum.